Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Jayanti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang desain produk dan jasa pengembangan produk untuk memenuhi tugas individu manajemen operasi. Dalam perencanaan produk harus dapat dipandang sebagai pemecahan masalah bagi konsumen, di mana jika seseorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari pengguna tersebut. Dan bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk tersebut memenuhi kebutuhannya, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk tersebut dibagi dengan 6. Yang pertama itu mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Dan selanjutnya sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk yang baru. Dan selanjutnya perkiraan penyimpanan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Selanjutnya perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan memproduksi produk baru. Dan selanjutnya mengantisipasi terhadap reaksi para pesaing dan jasa terkait sebagai pendukung produk tersebut. Dan terakhir yaitu kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk tersebut di pasaran. Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru merupakan tugas yang sering terlupakan. Pada salah satu ataupun beberapa produk yang sedang dipasarkan itu berada pada tahap kedewasaan, maka perusahaan haruslah memulai manfaatkan keuntungan yang diperoleh dari produk tersebut yang berada di tahap tersebut. Untuk mengembangkan ide pencipta produk baru, maka produk baru inilah yang diharapkan nantinya dapat menggantikan produk yang lama yang sedang jaya tersebut. Yaitu faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk itu ada 4, yaitu kekurangan modal, produk tidak dirancang dengan baik, mahalnya proses pengembangan produk baru, dan terakhir ada siklus hidup produk yang lebih singkat. Yaitu golongan dalam pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini digolongkan menjadi 5. Salah satunya yaitu produk bagi dunia. Yang dimaksud yaitu produk yang diciptakan pasar yang baru sama sekali. Nah, yang selanjutnya adalah lini pengembangan produk baru. Yang dimaksud yaitu lini produk yang benar-benar baru pertama kali dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah tambahan lini produk yang sudah ada. Selanjutnya adalah menempatkan kembali, yaitu memposisikan kembali para segmentasi produk yang sudah baru atau yang sudah ada. Nah, yang terakhir yaitu penekanan biaya. Yang dimaksud yaitu produk dengan menampilkan yang sama tetapi melalui biaya yang rendah. Tujuan suatu keputusan produk untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Desain produk dan jasa sebagai salah satu dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Pemilihan produk dan jasa dibagi 4, yaitu pertama pemilihan strategi produk, siklus hidup produk, siklus hidup dan strategi, dan terakhir adalah analisis produk berdasarkan nilai. Pengembangan produk itu dibagi 3. Yang pertama adalah sistem pengembangan produk dan equity function development, dan terakhir adalah membuat organisasi kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa dinilai. Berikut ini adalah contoh desain produk dan jasa yang saya ambil, yaitu adalah contohnya yaitu Buketin Aja. Buketin Aja merupakan salah satu contoh desain produk dan jasa untuk mengembangkan produk. Nah, di sini adalah untuk mengolah dan memulai bisnis harus memperkuat sistem sumber daya manusia yang dikuasai apa yang ingin diproduksi produk tersebut. Itu menjadi pemahaman yang dasar bagaimana mindset seseorang yang harus dikelola untuk ingin membuka usaha produk tersebut. Buketin Aja merupakan sebuah seni merangkai
produk menjadi kerajinan tangan seperti makanan, balon, bunga, dan lain-lain yang menggunakan kertas flowers hingga berbentuk buket kerajinan tangan. Buketin aja mempunyai visi dan misinya. Nah, yang visinya itu adalah menjadi perusahaan yang terpercaya dan berkompetitif dalam bidang penjualan buket, yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta berkompeten di bidangnya. Pelayanan dan kepuasan konsumen adalah komitmen kami yang menjamin kualitas produk serta pelayanan yang baik. Nah, Buketin aja mempunyai misinya. Misinya itu ada 3. Yang pertama itu mengikuti tren yang selalu berubah-ubah dan memastikan produk perusahaan yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang tidak tamat sekolah agar membantu menurunkan angka pengangguran di dunia ini. Dan yang terakhir adalah membuat loyalitas konsumen dengan memberikan kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang dengan harga yang kompetitif. Analisis operasional di Buketin aja itu menjadi 3. Yang pertama adalah desain produk dibuat semenarik agar pelanggan tidak bosan dengan penampilan Buketin. Nah, selanjutnya adalah tempat usahanya nih. Tempat usahanya di pinggir jalan utama yang ramai dengan harga yang ramai orang-orang agar konsumen dengan mudah untuk mengakses tempat usaha kami. Nah, yang terakhir itu adalah pengawasan kualitas produk yang baik dan aman agar konsumen tidak mendapatkan produk yang tidak layak dijual. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh produk Buketin aja. Ada 3, yaitu snack buket, balon buket, dan sheet march. Nah, kita untuk melakukan strategi pemasaran itu dengan menggunakan media internet. Salah satunya adalah Instagram, Facebook, Telegram, dan WhatsApp, dan marketplace dan lain-lainnya. Nah, di sini selanjutnya adalah permasalahan desain. Nah, permasalahan desain itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu desain yang tangguh, desain yang moderat, dan computer aided design yang disebut dengan singkatan CAD. Yang keempat itu adalah teknologi virtual design, dan terakhir adalah desain yang ramah lingkungan dan analisis nilai. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan pohon keputusan pada desain produk. Nah, desain produk itu digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Yang bermanfaat itu ketika terdapat serentetan keputusan dan beragam hasil yang mengakibatkan keputusan selanjutnya yang diikuti hasil yang lain. Selanjutnya adalah pohon keputusan pada desain produk. Nah, desain produk ini menjadi ada 3. Yang pertama itu pastikan nih semua alternatif yang mungkin dan keadaannya sudah dimasukkan ke pohon. Nah, termasuk alternatif yang tidak melakukan apa-apa. Nah, yang kedua itu adalah mengembalikan hasilnya nih yang disebut dengan payoff, yang dimasukkan pada akhir setiap cabang yang bersesuaian. Dan yang terakhirnya itu adalah menghitung payoff, yaitu adalah
mengembalikan hasilnya untuk menetapkan hasil ekspektasi diri setiap tindakan yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah kontinum pengembangan produk. Nah, di sini dibagi menjadi dua, strategi pengembangan internal dan strategi pengembangan eksternal. Nah, mereka itu sangatlah berbeda. Sedangkan strategi pengembangan internal itu adalah migrasi produk yang ada, memperbaiki terhadap produk yang ada, mengembangkan produk baru secara internal. Nah, sedangkan strategi pengembangan eksternal itu adalah aliansi, usaha patungan, membeli teknologi keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembangan. Nah, yang selanjutnya, untuk menghasilkan produk baru itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah peluang produk baru dan pentingnya produk baru. Yang dimaksud dengan peluang produk baru itu adalah satu teknik untuk menghasilkan produk baru adalah yang disebut dengan brainstorming. Nah, brainstorming itu apa sih? Adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Nah, yang dimaksud dengan pentingnya produk baru adalah merupakan alat untuk meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menunjang pengembangan produk. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah kemajuan teknologi. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam kebutuhan konsumen, dan selanjutnya adalah daur ulang produk yang semakin pendek dan meningkatnya persaingan pasar internasional. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangan produk. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah makin terbatasnya gagasan-gagasan tentang produk baru, mengingat cepatnya persaingan pasar. Nah, selanjutnya adalah pasar semakin terkotak dikarenakan semakin tajamnya tingkat persaingannya. Nah, selanjutnya adalah hambatan sosialnya hambatan sosialnya dan peraturan pemerintah yang berlaku di persaingan pasar. Nah, yang terakhir itu adalah biaya pengembangan produk yang tinggi dan usia produk itu yang sangat singkat, mengingat persaingan biasanya akan memproduksi serupa jika produk kita sukses di pasaran. Nah, selanjutnya adalah saya mengambil kesimpulan yang setelah saya sampaikan yang barusan. Kesimpulan yang saya ambil itu adalah desain produk dan jasa adalah menciptakan, membangun, dan mengembangkan produk dan jasa berdasarkan konsep teknologi, kemasan, dan layanannya. Dan desain produk baru ini merupakan hal yang penting sekali bagi kelangsungan hidup sebagai besar perusahaan. Nah, keunggulan bersaing yang keuntungan usaha bergantung pada desain dan berkualitas sebuah produk dan jasa berupa barang maupun berupa jasa. Nah, salah satu strategi mengembangkan produk dan jasa adalah membangun kompetensi tertentu dan konsumisasi suatu produk jasa dan kelompok suatu dan jasa. Nah, di samping itu juga tergantung pada harga yang sangat ditentukan oleh biaya proses produksi. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengembangan produk dan dengan pemilihan teknologi proses sangat penting artinya.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.